Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat ternak semuanya. Mudah-mudahan sobat ternak semuanya selalu sehat, sehat badannya, sehat keluarganya, sehat ternaknya, dan sehat dompetnya. Di sini sore ini kita akan pengen berbagi pengalaman, pengen belajar bersama bagaimana memulai usaha kambing domba. Atau bagi teman-teman yang sudah memulai usaha ini, ayo coba dilihat lagi, direview lagi poin-poin apa yang perlu kita perhatikan. Sebelum memulai usaha budidaya kambing domba ini, yang paling pertama adalah coba disiapkan pakannya dulu. Harus dihitung pakannya, mau pakan pakai model apa, jenis apa. Kemudian mau pakai pakan kering atau rumput hijauan basah, itu coba dilihat potensi di setiap daerah beda-beda. Jadi teman-teman bisa melihat potensi apa yang ada di sekitar teman-teman sobat ternak semuanya. Ada yang bilang kalau membuat bank pakan itu 60 meter persegi untuk satu ekor. Ada yang bilang 100 meter persegi untuk cukup satu ekor. Monggo teman-teman sesuaikan saja dengan potensi yang ada. Kalau ingin membuat bank pakan hijauan itu minimal jangan kurang dari 6 jenis lah minimal. Bisa indigo vera, bisa hijauan kolonjono, gajahan, pakcong, bisa dengan singkong karet, bisa dengan kaliandra. Silakan sesuaikan dengan potensi yang ada. Membentuk bank pakan itu mutlak harus dipikirkan dahulu sebelum melangkah ke langkah yang kedua. Tentukan dulu pakannya, pakan kering atau basah atau campuran keduanya. Silakan potensi masing-masing dibaca dulu. Setelah selesai punya kesimpulan tentang bank pakan dan kita sudah mempersiapkannya, kita sudah mulai menanam, baru melangkah kedua yaitu bikin kandangnya. Kandangnya itu juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan budidaya teman-teman. Misalkan kita mau budidaya penggemukan kambing atau domba, maka bentuk kandangnya pun berbeda dengan budidaya dengan pola breeding. Kalau breeding kan ada kandang kawinnya, ada kandang menyusuinya, ada kandang anakannya. Tapi kalau untuk penggemukan kan hanya sekat-sekat kecil-kecil saja, tidak begitu besar, rata semuanya. Nah itu silakan tentukan. Kalau ingin breeding berarti kandangnya seperti ini. Kalau ingin penggemukan berarti kandangnya seperti ini. Kalau ingin yang pola menyusui, pengen budidaya kambing perah, maka bentuk kandangnya pun berbeda. Yang pertama, pakan sudah selesai, kita sudah punya kesimpulan, oh saya sudah menentukan pakannya akan seperti ini, kemudian kita bikin kandangnya, baru dimasukkan. Yang ketiga adalah isinya. Kalau ingin breeding misalkan, maka tentukan jenisnya. Jenis lokal boleh, jenis impor boleh, sesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman. Dompetnya juga beda-beda, maka sesuaikan saja maunya seperti apa. Kalau belum langkah, lakukan saja dulu, belajar dulu dari mulai yang sedikit untuk meminimalisir resiko. Kalau untuk breeding memang jangka panjang, untuk fast moving bisa fattening penggemukan. Kemudian langkah yang keempat, setelah diisi, siapkan SDM-nya. Siapa yang ngopenin kandang, nanti kalau mau ngarit, siapa yang ngarit, mau ngarit sendiri atau bayar orang, itu tentukan SDM-nya. SDM-nya juga harus dibekali dengan ilmu yang cukup, pengalaman, harus training, harus belajar dengan teman-teman peternak yang sudah belajar beternak sekian lama. Mungkin kita lihat peternak di sana bagus, bisa belajar. Insya Allah banyak teman-teman yang mau berbagi ilmu dengan pengalamannya, dengan apa yang ilmu dia punya. 4 SDM, yang kelima market. Tentu budidaya domba ini kan ujungnya adalah profit. Maka kalau bisa kita harus tahu pasar kita, kepada siapa kita akan menjual. Apakah kita sudah punya pasar? Misalkan saya punya pasar khusus Idul Adha, saya punya pasar untuk akikoh, saya punya pasar untuk ke tukang sate, warung sate. Nah itu silakan ditentukan, create, ciptakan market sebagus dan semaksimal mungkin. Jadi kita punya tujuan yang jelas, profitnya bisa diukur. Angka pertama pakan, kedua
siapkan kandangnya. Ketiga, baru isi sesuai dengan jenisnya yang diinginkan. 4, SDM. 5, market atau pasar. Mungkin ini 5 poin yang harus teman-teman petakan dulu sebelum memulai budidaya kambing goreng. Kalau teman-teman yang sudah memulai, silakan dipetakan lagi, dievaluasi lagi bagaimana pakannya selama ini, bagaimana bentuk kandangnya, sudah ideal atau belum. Maka ayo kita belajar bersama, bisa share, bisa bertanya, komentar di kolom komentar selanjutnya. Dengan senang hati kita akan berbagi ilmu dan pengalaman. Demikian, salam dari Bumiku Berkah Farm, Selopuro Blitar, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak lanjut dulu untuk biasa sore ngecek kandang, kemudian ngasih pakannya segala macamnya. Teman-teman silakan mengikuti live selanjutnya. Saya melanjutkan kegiatan sore ini di kandang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.